362, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan teori pembangunan. Yang pertama itu kita bahas tentang konsep pembangunan. Pasti banyak teman-teman yang tidak tahu arti pembangunan. Di sini, pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan institusional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pembangunan tidak hanya menentukan pada pertumbuhan ekonomi semata, seperti kenaikan produk domestik bruto, tetapi juga pada penerapan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, yang meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar distribusi barang sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Yang kedua itu adalah pembangunan sosial, yaitu perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan. Contohnya program pendidikan gratis dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu untuk meningkatkan akses pendidikan, serta kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi. Yang ketiga itu pembangunan politik dan kelembagaan, yaitu perbaikan sistem permintaan, hukum, dan hak asasi manusia. Contohnya itu reformasi sistem pemilihan umum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan lembaga peradilan untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum. Dan yang terakhir itu, yang keempat adalah pembangunan keberlanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan. Contohnya itu implementasi program energi terbarukan seperti solar panel dan turbo angin yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baik, di sini kita melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu teori pembangunan. Teori pembangunan adalah seperangkat konsep dan kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana suatu negara atau wilayah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan. Teori ini mencoba memahami proses transparansi dari negara terbelakang menuju negara maju. Terdapat berbagai teori pembangunan yang menjelaskan bagaimana suatu negara bisa mencapai kemajuan. Beberapa di antaranya, yang pertama itu adalah teori klasik. Tokohnya antara lain Adam Smith dan David Ricardo. Mereka percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mencapai melalui mekanisme pasar bebas, perdagangan internasional, dan akumulasi modal. Negara hanya perlu berperan sebagai penjaga stabilitas atau laissez-faire. Yang kedua itu adalah teori modernisasi, dikembangkan oleh Walt Wierostov. Teori ini melihat pembangunan sebagai proses linier yang terjadi dalam 5 tahap, mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat dengan konsumsi massa tinggi. Pembangunan dianggap sebagai proses internal yang dapat dicapai semua negara melalui industrialisasi dan pendidikan. Yang ketiga itu adalah teori ketergantungan atau dependency theory. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Tokohnya seperti Andre Gunder Frank berpendapat bahwa negara-negara berkembang sulit maju karena struktur sistem global yang timpang. Negara berkembang tergantung pada negara maju dan menjadi pemasok bahan mentah, sehingga sulit membangun distribusi dan ekonomi mandiri.
Yang keempat yaitu teori neoklasik. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi pasar, kebijakan ekonomi makro yang stabil, dan investasi dalam modal manusia. Salah satu modal terkenal adalah solo growth modal, yang menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang tergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Terus yang terakhir yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan generasi mendatang. Baik, materi yang dapat kita simpulkan dari pembahasan tersebut adalah konsep dan teori pembangunan membantu kita memahami bagaimana suatu masyarakat dapat bergerak maju, kondisi yang lebih baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masing-masing teori memiliki kekuatan dan kelemahan, dan dalam praktiknya banyak negara menggabungkan pendekatan dari berbagai teori untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.